Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cekrek. Di channel ini akan membahas tentang fotografi, videografi, dan juga review. Di video kali ini akan membahas tentang yang penting diketahui oleh seorang fotografer pemula. Mari kita mulai informasi yang pertama. Mengenal kamera. Di dalam fotografi, kamera merupakan alat utama dalam fotografi yang harus dikendalikan dan dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh seorang fotografer. Di sini kita manfaatkan maksudnya supaya kita menghasilkan foto yang bagus sesuai dengan keinginan kalian. Di kamera banyak tombol-tombol operasi dan fitur-fitur yang harus dipelajari fungsinya. Di kamera juga banyak tombol-tombol operasi seperti tombol-tombol untuk shutter, kemudian tombol-tombol untuk operasional speed, kemudian juga ada tombol-tombol untuk aperture, kemudian juga untuk ISO. Banyak efek-efek yang terjadi dengan pengaturan fitur-fitur di kamera, sehingga menghasilkan foto yang berbeda-beda juga. Elemen yang terpenting dari kamera terdiri dari 3, yaitu shutter speed, aperture, dan ISO. Ketiga elemen ini juga akan selalu diatur saat kalian akan menggunakan kamera. Kemudian yang kedua yang penting harus diketahui adalah kalian harus mengenal lensa. Lensa adalah bagian terpenting juga di dalam fotografi. Dalam lensa ini menjadi bagian utama dari kamera. Kamera tanpa lensa seperti kamera yang tidak mempunyai mata. Jadi lensa itu penting untuk sebuah kamera. Tanpa lensa, kamera tidak akan bisa mengambil foto atau objek. Bagus tidaknya pemotretan tergantung juga dari lensa yang dipakai. Lensa terdiri dari 2, yaitu prime lens atau lensa fix, kemudian zoom lens atau lensa zoom. Lensa fix adalah lensa di mana hanya aperturnya saja yang bisa diatur, sedangkan focal length-nya tidak bisa diatur. Sementara lensa zoom adalah lensa yang kedua-duanya bisa diatur baik focal length maupun aperture. Kemudian yang ketiga yang penting diketahui adalah segitiga exposure. Segitiga exposure ini adalah istilah yang digunakan untuk 3 elemen dasar dari exposure atau cahaya pada fotografi maupun pada kamera. Ketiga unsur ini terdiri dari shutter speed, aperture, dan ISO. Exposure ini diartikan cahaya masuk ke dalam kamera melalui lensa, di mana cahaya tersebut akan diterima oleh sensor kamera sehingga menghasilkan gambar atau foto. Masing-masing elemen ini saling berkaitan dalam mempengaruhi cahaya yang masuk mencapai sensor kamera untuk merekam foto. Perubahan yang terjadi pada salah satu elemen akan berdampak pada perubahan cahaya dalam sensor kamera. Jadi ini pentingnya kalian harus mengetahui segitiga exposure. Kemudian yang keempat, mengetahui tentang cahaya. Fotografi selalu berhubungan dengan cahaya. Tanpa cahaya kalian tidak akan bisa memoto. Karena fotografi adalah melukis dengan cahaya. Jadi apabila tidak ada cahaya, maka kalian jangan memoto karena hasilnya akan gelap. Saat kalian akan memoto, carilah cahaya yang menurut kalian mencukupi untuk memoto. Ada 2 jenis cahaya. Yang pertama adalah cahaya alami atau natural light. Yang kedua adalah cahaya buatan atau artificial light. Cahaya alami yang ada di dunia ini adalah matahari. Jadi yang disebut cahaya alami adalah matahari. Harus diingat, prinsipnya cahaya di bumi itu cuma satu. Sumbernya hanya satu, yaitu matahari.
Jadi dalam fotografi cahaya utama atau key light itu hanya satu. Sedangkan yang lain dianggap cahaya tambahan seperti fill in atau cahaya belakang, backlight, dan lain-lain. Yang kelima adalah mengenal flash. Flash adalah alat bantu cahaya dalam fotografi. Flash ini termasuk dalam cahaya tambahan atau artificial light. Ada beberapa jenis flash di dalam fotografi. Di antaranya satu, built-in flash atau flash bawaan kamera. Flash bawaan kamera ini biasanya sudah dibuat dari produsen kamera. Jadi sudah ada di kameranya. Yang kedua adalah speedlight flash atau istilah kita portable flash atau flash kodok. Ini flashnya kecil dan kemampuannya juga kadang lebih kecil dibandingkan studio flash. Nah yang ketiga itu studio flash. Studio flash ini adalah flash yang memang kapasitasnya besar. Jadi di sini studio flash ini biasanya dipakai untuk studio-studio yang besar ya. Misalnya di studio foto dan lain-lain. Nah, perbedaannya dengan portable flash atau dengan flash bawaan adalah studio flash itu ada modeling lightnya. Artinya dia bisa, modeling light itu bisa mengguide kita di mana cahaya yang akan masuk ke muka model. Sedangkan untuk flash kodok atau portable flash atau flash bawaan, built-in flash itu tidak ada modeling lightnya. Itu perbedaannya. Kemudian yang keenam itu mengenal trigger. Kenapa kita harus mengenal trigger? Kalau kita sudah punya flash atau terutama studio flash, trigger ini diperlukan untuk memicu agar flash itu bisa aktif. Itu fungsinya trigger. Trigger ini terdiri dari dua bagian, yaitu trigger yang dipasang di kamera yang biasanya disebut trigger transmitter. Sedangkan trigger yang dipasang di flash itu disebut trigger receiver. Jadi ada dua jenisnya. Nah, untuk flash sekarang rata-rata itu sudah ada trigger receivernya. Jadi kita nggak perlu beli trigger receiver. Kita cukup punya trigger transmitternya saja. Itu mengenai triggernya. Kemudian kalian juga harus mengenal juga modifier. Nah, modifier di sini adalah sebagai alat tambahan untuk pendukung flash. Hasil cahayanya akan berbeda-beda tergantung modifier yang dipakai. Ada beberapa modifier yang sering digunakan fotografer. Di antaranya yang pertama adalah modifier beauty disk. Kemudian ada juga modifier umbrella. Yang ketiga modifier softbox. Modifier beauty disk ini akan menghasilkan cahaya yang keras, disebut hard light. Sedangkan modifier umbrella ini akan menghasilkan cahaya yang agak soft ya. Jadi dia akan menghasilkan cahaya yang sedang. Jadi tidak terlalu keras, tidak juga lembut, yang disebut medium light. Sedangkan modifier softbox ini akan menghasilkan cahaya yang lembut atau disebut soft light. Oke. Kemudian yang kedelapan, mengetahui cara editing. Nah, di dalam fotografi biasanya ada kekurangan-kekurangan saat setelah mengambil foto. Nah, fotografer sebaiknya mengetahui cara editing. Kenapa? Supaya apabila ada kekurangan, baik itu warna atau exposure, itu bisa kalian perbaiki dengan editing. Di dalam editing ini, kalian bisa menggunakan beberapa software ya. Di antaranya software Photoshop atau software yang lainnya yaitu Adobe Lightroom. Tapi di dalam editing ini kita harus hati-hati. Jangan sampai terlalu over dalam mengedit.
Artinya memanipulasi atau menambahkan sesuatu ke dalam foto sehingga foto itu sudah tidak asli lagi dan menghilangkan esensi dari foto itu sendiri. Menurut gua, editing itu sebaiknya hanya 20% aja. Itu yang harus kalian ketahui. Kemudian yang ke-9, kalian juga harus banyak praktek. Dengan mengaplikasikan teori-teori yang sudah kalian dapat. Baik itu dari internet, baik itu dari YouTube, dan lain-lain. Pada dasarnya, fotografi itu adalah praktek. Sehingga akan lebih banyak pengetahuan yang kalian dapat dengan praktek. Jadi, dengan praktek kalian akan menemukan hal-hal baru yang belum tentu ada di teori. Kalian bisa mengeksplor kemampuan kalian sehingga mendapatkan angle yang bagus dalam pemotretan. Apabila itu ada yang salah, jadi kita tahu dan kita bisa improve kesalahan itu sehingga kemampuan kita akan berkembang di dalam fotografi. Kemudian selanjutnya adalah yang ke-10, kalian harus juga kalau ada budgetnya kursus fotografi atau workshop. Mengikuti kursus fotografi atau workshop akan menambah pengetahuan kita dalam fotografi. Di sini kalian akan bertemu dengan fotografer senior atau mentor-mentor senior yang sudah pengalaman berpuluh-puluh tahun dengan berbagai genre fotografi. Kalian juga akan diajarkan langsung oleh mereka sesuai genre mereka. Dan kalian akan langsung melihat bagaimana mereka gayanya memoto, kemudian bagaimana settingan kamera, kemudian bagaimana untuk exposure-nya, kemudian untuk setting cahayanya. Jadi di situ kalian akan belajar dan diajarkan sehingga kalian akan meningkatkan kemampuan kalian, pengetahuan kalian di dalam fotografi juga. Kemudian yang ke-11. Nah, yang ke-11 ini sebaiknya kalian pelajari dulu semua tentang fotografi. Kalian explore dulu jenis-jenis fotografi. Setelah kalian explore, nah di situ kalian baru bisa tahu di mana minat kalian di dalam fotografi. Dengan mengetahui itu, jadi kalian bisa ketemu chemistry-nya di mana. Nah, itu yang gue bilang kalian harus mengenal semua jenis fotografi. Yang akhirnya kalian juga harus menentukan yang mana yang akan kalian geluti. Itu tujuannya. Jadi penting sekali kalian mempelajari semua fotografi. Yang ke-12 adalah kalian harus sering-sering melihat referensi foto-foto dari fotografer profesional. Kalian harus sering melihat referensi foto dari fotografer yang profesional, yang terkenal dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Nah, dengan mengenal begitu, kalian akan tahu bahwa foto kalian itu sudah bagus atau tidak. Sudah bagus atau belum. Jadi kalian bandingkan dengan foto-foto referensi dari fotografer profesional. Maka kalian akan mengenal foto-foto yang bagus dan foto yang tidak bagus. Sehingga kalian akan mengimprove foto kalian sendiri dan diri kalian dalam fotografi. Oke Fogger, sekian informasi yang gue sampaikan. Sebelumnya gue infokan kenapa gue panggil kalian Fogger. Fogger itu adalah singkatan fotografer. Jadi mungkin gue akan panggil kalian bukan fotografer tapi Fogger ya, disingkat aja Fogger. Ya mudah-mudahan ini berguna buat kalian yang akan menggeluti dunia fotografi, terutama untuk fotografer pemula. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Nanti akan gue jawab dalam video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalam.